banget dan ini kayaknya banyak adik-adik nih di sini nih. Iya betul. Ya, ada dan banyak perempuannya. Ini dari mana pada? Iya, saya nggak dengar sih tapi oke ya. Mereka teriak semua. Main iya aja. Iya, habis mereka teriaknya barengan. Coba sekali lagi dari mana? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu, oke. Karena di sini banyak adik-adik dan perempuan, ada ibu-ibu juga, kayaknya itu ada ibu-ibu nyempil satu di sana. Itu masih adik-adik justru paling kecil. Itu paling kecil. Iya, paling muda. Iya sih, kelihatan dari bentukannya, Bu. Ya. Nah, dan banyak orang tua di sini. Kita mau bawain malam ini temanya sebenarnya sedikit tidak menyenangkan. Kenapa? Karena gimana sih orang tua harus menjadi orang tua dan gimana sih ketika orang tua harus menjaga anak-anaknya. Karena banyak kejadian-kejadian ketika orang tua ketika anak lepas dari pantauan orang tua. Dan kemarin itu baru saja meninggal 3 orang adik kecil meninggal ditemukan di sebuah mobil. Ditemukan di sebuah mobil tertutup dalam keadaan sudah melepuh. Mobil rongsok ya Mas? Ya, dalam keadaan sudah melepuh, jadi badan-badannya sudah melepuh. Karena anak-anak kecil tersebut yang berusia 5 tahun itu terjebak di sebuah mobil rongsok. 3 orang anak. Ya kita lihat dulu apa yang terjadi ya. Saya punya gambaran nih, silahkan coba. Pada siang 27 Maret lalu, masyarakat Penjaringan, Jakarta Utara dikejutkan dengan penemuan 3 sosok anak di dalam sebuah mobil. Ketiga anak itu, Fitri, Naipah, dan Hana, ditemukan sudah tidak bernyawa. Mobil yang mereka masuki memang sudah berupa barang rongsokan. Diduga ketiga bocah malang itu tak bisa membuka pintu dan jendela mobil dari dalam. Karena cuaca sedang terik, sangat boleh jadi mereka kehabisan oksigen dan mengalami dehidrasi. Sudah tentu hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi orang tua. Boleh-boleh saja memberi kebebasan bermain bagi anak, namun tetap harus dalam pengawasan. Ya, itulah yang terjadi. Jadi ketiga anak ini ditemukan dalam keadaan sudah melepuh, padahal jaraknya hanya 50 meter dari tempat tinggalnya sendiri. Jadi mobil tersebut adalah mobil rongsok yang baru ditaruh di lokasi tersebut. Anak ini mungkin main petak umpet kali bertiga ya, masuk ke dalam, tidak bisa membuka mobilnya dari dalam. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Salahnya siapa? Pengawasannya seperti apa? Dan bagaimana mendidik anak-anak tersebut supaya ini tidak terjadi lagi? Apalagi ini kalau penonton kita apalagi di rumah ya, pasti hampir semuanya akan memiliki anak dan kehilangan anak seperti itu bukan hal yang menyenangkan sama sekali. Betul. Saya punya bintang tamunya malam hari ini dan ini adalah ibunda dari salah satu anak yang meninggal pada saat itu. Ya. Langsung saja, ini adalah Kamila. Kamila ini adalah ibunda dari Fitri. Fitri adalah anak yang menjadi korban. Kamila. Silakan. Boleh saya lihat ibu tadi megang foto, boleh saya lihat? Kamila yang Fitri yang ini. Ini adalah foto Fitri Dan Naipa. Fitri ya? Iya, Fitri sama Naipa itu yang tragedi semua dua-duanya. Naipa juga? Iya, dua-duanya itu foto. Dalam foto itu. Ini adalah Fitri dan ini adalah Naipa. Mereka adalah korban kejadian tersebut pada hari itu ya. Iya. Ini anak keberapa, Bu? Anak kedua. Anak kedua. Nah, Itu ceritanya gimana, Bu? Bisa lepas dari ibu tuh gimana ceritanya? saya kan jualan. Jualan naskah pagi, biasa pagi. Ada tuh main di belakang saya tuh habis jualan tuh. Habis itu kan selesai jualan jam 8:30. Habis 8:30 saya beres-beres ke rumah. Di rumah kan udah selesai. Habis selesai, udah ngeliat anak kan main biasa sama temen-temen. Terus jam 9:30 denger sama mbahnya lagi ngobrol apa tentang sama mbahnya. Udah pas itu kan saya ketiduran.
habis ketiduran. Jam 10:30 saya bangun, nanya Mbah, Fitri mana? Lagi main. Maaf, Mbak ini siapa ya? Siapa? Mbahnya. Mbahnya. Kan manggilnya Mbah. Main tuh pas saya udahlah baru sebentar paling main di sama temen-temennya. Pas itu saya masak di rumah, kan bapaknya kalau istirahat pulang. Terus masak, nanya lagi Mbah, Fitri udah pulang? Belum. Pas itu cari teman-temannya sampai jam lohor tuh habis ajan kali. Orang kan pas udah posyandu, ada posyandu kan masih ada bermain kata orang lihat mah lagi main koran. Ya biasanya orang mati-matian gitu ditutupin rapet, orang lihat anak-anak itu pada main koran kan, pas megang koran dapat nemu tuh, terus anak lagi main koran katanya di depan pintu ini tetangga. Habis itu saya ngelihat anakmu pas terakhir tuh sebelum kejadian mau tragis gitu lagi main koran mau meninggal mati-matian gitu. Pas itu kok mainnya begitu, dalam hati yang ngomong situ ya udahlah. Pas setelah itu jam 12 kan panas banget itu, panas, saya cari muter sampai kemana-mana nggak ketemu. Habis itu saya tanya teman satu persatu kan, biasanya kan main sama teman-teman si Neng, si Retno, semua kan yang dia kan senengnya mainnya sama yang dewasa-dewasa, jarang sama si Naipa, sama si Ana. Pas itu kenapa bertiga itu main bertiga tuh yang kecil-kecil. Ya situ cari sampai jam 12:30 pas lohor tuh, pas Jumatan nggak ketemu. Ketiga anak yang meninggal itu namanya adalah Fitri, Naipah, dan Hana. Fitri berusia 5 tahun, Naipah berusia 5 tahun, dan Hana berusia 4 tahun. Mereka bertiga terjebak di dalam sebuah mobil Porsche yang dalam keadaan rongsok atau memang rusak yang tidak memiliki mesin, di mana di atas mobil tersebut memang sedang dijemur sebuah kasur di atas mobil tersebut. Entah bagaimana ketiga anak tersebut masuk ke dalam mobil tersebut dan tidak bisa keluar karena memang mobil tersebut dalam keadaan rusak dan tidak bisa dibuka dari dalam. Tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi Anda bisa bayangkan ketika sebuah mobil yang terbuat dari besi dan atasnya terdapat kasur, itu panasnya jadi masuk ke dalam satu arah ke dalam mobil tersebut, sama seperti dipanggang sebenarnya. Karena itu dari jam 10 pagi hingga jam 1, jadi 3 jam kehilangan udara, dehidrasi, dan dari pengetahuan saya melepuh dan sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Itu yang terjadi pada ketiga anak tersebut, dan ibu adalah orang yang pertama kali menemukan. Ibu ini adalah orang yang pertama kali menemukan ketiga anak tersebut. Betul, ibu nemuin pada saat itu, gimana ceritanya, Bu? Saat itu kan saya udah muter-muter nyariin satu persatu temen, ada saya istirahat. Bapaknya bilang, udah ketemu belum? Capek, ntar istirahat dulu, kan pas panas. Pas itu nyari lagi ke kolong, biasa kan mainnya ke kolong lagi sampai ujung nggak ketemu lagi. Balik lagi kan saya bolak-balik ke kolong itu. Habis itu saya duduk nanya sama neneknya Naipa, Mbak Sum, anak udah pada pulang belum? Belum, ntar juga pulang sendiri katanya kan. Habis pulang sendiri, kok nggak dicari-cari sih? Ntar juga pulang sendiri, kalau nggak ketemu juga ntar laporin polisi aja gitu, mbahnya Mbak Sinaipa. Terus saya bilang, kalau lapor polisi mah 24 jam, ini kan belum ada 24 jam. Saya cari lagi, ketawa kan sampai ketawa neneknya. Maksudnya diumpetin ya anaknya. Enggak, demi Allah nggak diumpetin. Kok ketawa mulu gitu kan, nggak tahu mau terjadi begitu. Pas itu saya nyari lagi, udah
Yang ketawa mulu tuh siapa? Hah? Yang tertawa siapa? Mbahnya. Mbahnya. Yang ketawa tuh Mbah Naipa. Kalau saya nggak ngumpetin kok, ntar juga pulang. Terus saya udah gimana sih? Udah perasaan juga udah nggak enak. Pas itu saya nyari lagi, udah nyari panas banget. Duduk sebentar. Kaki itu pengen langkah ke mobil itu, padahal mobil itu udah saya lewatin. Ya, itu kan kaca, nggak kelihatan sama sekali. Gelap. Maksudnya kaca-kaca yang rada gelap. Kaca film. Ada kaca filmnya berarti. Iya, Ya. kan nggak kelihatan pas itu saya menuju ke mobil. Baru mobil itu udah lewatin dari tadi tuh 2 kali. Tapi nggak anak di situ. Pas itu saya pas pakai di ini giniin kan ya. Pas itu anak kirain saya tidur. Saya perhatiin, kok hidungnya keluar darah, langsung teriak. Fitri, sambil buka pintu itu pintu nggak bisa dibuka sama sekali. Fitri sampai gimana sih? Terus pas gobrek-gobrek nggak ketemu, nggak kebuka satunya, langsung kebuka. Langsung saya angkat udah kaku. Saya minta tolong, nggak ada yang di situ, sepi banget di situ. Habis itu ada Bapak Isan. Bapak Isan tolongin. Kenapa Mil? Si Fitri kenapa ini? Di situ. Bawa aku puskesmas. UGD katanya. Yuk bawa aku di UGD. Langsung datang ke UGD, langsung di oksigen. Di situ kata bidannya anak ibu udah nggak ada. Langsung udah kemana lagi, terus itu ada polisi langsung datang ke UGD, katanya suruh di otopsi. Habis suruh di otopsi, saya kan nggak mau ntar anak saya di black, kata saya. Udah kasihan kayak gini, masa mau di otopsi? Udah kan nggak jadi. Pas itu enggak Bu, kan di visum doang luar. Pas itu udah setuju. Pas yang telepon orang rumah, telepon jangan di otopsi, jangan mau kan. Habis jangan mau, saya bawa pulang langsung. Udah yuk bawa pulang. Pas itu sampai rumah tetap aja harus di otopsi situ. Pas itu jam 10 apa jam 11 berangkat ke rumah sakit Cipto, langsung divisum. Pas ke rumah sakit Cipto divisum, pas sudah selesai ada dipungut biaya. Kata polisi kan suruh divisum doang, terus ngambil surat udah nggak ada pembayaran, nggak ada. Pas itu orang pada berdebat kan, masa sih orang susah disusahin lagi. Biayanya berapa Bu? 1.063.000 satu jenazah itu. Untuk biaya apa? Visum luar. Dalamnya nggak jadi kan Bu, otopsinya nggak jadi ya? Iya udah divisum di Luarnya aja tapi. Satu jenazah itu 1.063.000 kata saya. Dan itu tanggungan orang tuanya masing-masing. Iya, terus saya bilang, ya yang keluarga ngomong, gimana sih katanya nggak ada biaya, cuma ngambil surat kematian, visum udah. Kenapa kok ada biaya, udah susah disusahin lagi gitu kan. Pas itu udah itu ya udah gimana caranya biar bayarnya tetap aja dibayar, suruh ya udah ibu bapak kalau mau bayar yang nggak terlalu tinggi, bapak ibu bikin SKTM katanya. Habis suruh bikin SKTM udah. Tapi yang menyuruh visum siapa? Polisinya nggak ada yang ikut, udah bersulit kayak gitu kan. Terus itu udah selesai, udah bikin SKTM itu udah, terus apa tuh namanya, bayar separuh 549. Dan itu harus dibayar? Harus. Kalau tidak dibayar? Nggak bisa diambil kali. Nggak bisa diambil?
jenazahnya kali, makanya kan harus suruh dibayar, harus kekeh. Makanya orang rumah sakit itu ibu harus sedia duit 600 gitu, kena separuh harga gitu. Ya udah susah-susah saya nyari sampai ngutang gitu buat anak biar pulang gitu. Maaf Bu, itu keadaan Fitri seperti apa pada saat dari mobil itu? Badan ini tangan ini melepuh sama pipi. Kan pas diangkat kan udah kaku. Diangkat yuk. Saya juga angkat juga tahu gimana. Habis itu tangan melepuh, kan pada lecet sini nih. Tangan sama pipi, paha. Pasangin panasan kali ya. Terus diangkat udah kaku semua. Benar-benar keluar darah dari Keluar darah hidung, sampai darahnya kering udah. Makanya kalau ada orang ngomong, Fitri gimana? Langsung hatinya sedih, sesek napasnya juga. Gimana rasanya panasnya di sono ya? Di dalam mobil berapa jam situ? Ya memang dalam keadaan seperti itu pasti ya Anda bayangkan, makanya meninggalkan dalam keadaan mobil menyala saja itu sebenarnya tidak boleh kan. Iya. Apalagi ketika mobil ini rusak dan semua sumber panas masuk ke dalam satu titik dan mereka masih anak-anak yang tidak bisa memecahkan kaca dan sebagainya. Bisa dibayangkan bagaimana panasnya ada di dalam sana. Bahkan orang dewasa saja bisa dehidrasi dan bisa meninggal, apalagi anak berusia 5 dan 4 tahun. Saya juga akan mendatangkan seorang paman dari salah satu korban yang bernama Naipah. Dia juga yang mengetahui kejadian sebenarnya. Masih banyak yang saya mau tanya karena ini mobil ini sebenarnya tidak ada tadinya sebenarnya. Dan ini itu mobil siapa? Ya itu dia makanya. Itu yang mau kita bahas selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik, saya ulang sedikit. Ibu Kamila ini adalah ibunda dari Fitri, ya. Salah satu korban anak yang berusia 5 tahun yang meninggal di dalam sebuah mobil kosong yang tidak bisa keluar dari dalam mobilnya, terjemur matahari selama lebih dari 3 jam dan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Mobil tersebut itu sebenarnya mobil siapa, Bu? Saya juga kurang tahu ya, tahu ada mobil aja di situ. Itu tadinya ada? Tadinya nggak ada, katanya ada titipan orang Madura. Tapi orang Madura juga Madura yang mana nggak tahu. Tahu ada di situ aja di lapangan. Tadi kan ibu bilang kalau sebelumnya waktu masih jam 10-an segala macam kan anak ibu main ya, di lapangan. Enggak, paling di rumah mbahnya, lagi di rumah mbahnya. Saya kan habis jualan udah 9:30 udah ada. Sama mbahnya lagi ngobrol apa kata Fitri, "Mbak, ini koran buat jualan besok. Tetapi saya dikasih duit." "Iya, jangan khawatir, ntar nggak usah, besok juga kalau ada juga dikasih." Mbahnya kan ngomong gitu. Berarti artinya lepas dari pengawasan mbahnya gitu? Iya, jam 10 setengah 11 kali. Keluar gitu dari tempat mbahnya. Pas itu saya bangun, "Mbak, Fitrinya mana, Mbak?" "Lagi main tuh baru keluar." Nah, maaf Bu Kamila, itu ketiga anak tersebut kan masuk ke dalam sebuah mobil. Tapi tadi Ibu mengatakan bahwa mobilnya tidak bisa dibuka. Nggak bisa. Mobil itu nggak bisa dibuka dari dalam. Dari luar? Dari luar. Oh, dari luar. Tapi bisa. Tidak bisa tadi dibuka juga? Iya, Bu. Yang kiri nggak bisa, kanan bisa. Dari dalam tidak bisa dibuka nggak memang? Bisa. Sama sekali polisi datang di kejadian itu. Jadi nyobain, sudah bisa. Dilihat sama polisi keadaannya. Oke, dan pada saat anak-anak ini masuk ke dalam mobil, apa tidak ada satu orang pun yang lihat? Ya, orang sepi di situ, sepi. Itu apa sih, tempat apa sih, Bu? Ya, namanya nggak ada tempat main. Jadinya main ya mobil futsal di situ, main lapangan biasanya di situ. Habis itu pas ada mobil kali main di situ. Biasanya juga di situ. Cuman kan ya. Tapi memang nggak ada orang, jarang ada orang di sana. Nggak ada. Orang mbahnya juga nggak tahu, mbahnya Naipah. Oke. Fitri ini anak kedua dari? 2 bersaudara. 2 bersaudara, berarti paling kecil ya?
Iya, 5 tahun setengah. 5 tahun setengah, oke. Nah di situ nggak banyak anak kecil lain selain mereka? Nggak ada, biasanya kan teman-temannya yang udah 7 tahun, 8 tahun itu pada sekolah. Pas itu Naipa, Hana itu belum sekolah, masih main-main. Nah, Fitri memang biasa selalu main seperti Main itu? terus ntar pulang minum. Kalau nggak sama mbahnya, sama mamanya, mama minum, bagi duit dong, pulang-pulang gitu. Tapi emang biasa sebelum ada mobil itu emang biasa main Biasa di main daerah situ. Fitri ini anak seperti apa sih? Anaknya ceria, terus banyak ngomong, makanya bikin kelihatan gitu, mata bisa ngomongnya bawel gitu. Anak kan segitu kan masih bawel-bawel yang ngomong. Terus kalau itu terakhir minta kado ulang tahun, dan temennya ulang tahun besok hari Sabtu, jadi kan Jumat. Mama beli kado, ntar Neng kalau bapaknya libur. Enggak, sekarang aja ayo. Ntar bapaknya kan belum libur, ntar kalau beli sama siapa, pakai motor. Enggak, jalan kaki aja yuk gitu. Gimana mau nggak sedih? Apa? Ayahnya sendiri gimana Bu waktu tahu itu? Ayahnya ada pada saat itu? Kerja. Ibu ngasih taunya gimana? Ponakan ngebel, Mas Nang, si Fitri udah nggak ada. Udah gimana, sok langsung pulang kan kerja. Udah nggak inget apa-apa, langsung pulang ke rumah. Katanya anak Mas Nang mah yang 2 selamat, katanya, kata tetangga selamat. Siang Naipa yang nggak ada. Ya alhamdulillah kalau gitu. Pas itu pulang ke puskesmas sama si Wati, tetangga, ayo ke puskesmas nengokin. Pas ke situ udah pada nggak ada, emang udah meninggal situ. Terus? Ya udah, gimana lagi, udah diambil yang kuasa. Ayahnya marah? Enggak, ayahnya udah sabar lah. Ayah juga tegar, udah jangan ditangisin, kasihan. Ini Fitri sendiri tapi nggak pernah cerita tentang ada mobil, mau main ke dalam mobil atau ini baru pertama kalinya Fitri masuk ke situ? Main kan paling ada yang lihat, sebutnya ada yang lihat, jangan main di situ, kabur pergi. Biasanya ada orang yang ngomong di begitu. situ. Pas itu Fitri pulang, tadi marahin mama. Pas itu sepi Jumat, panasnya minta ampun situ. Kalau Fitri mungkin masih ada gitu ya Bu ya, cita-citanya katanya pengen jadi dokter ya Bu. Mama kan beli mainan, Mama beli dokteran. Sebetulnya kalau Mama lagi tidur, dadanya dipakai yang ini, yang di kuping tuh. Udah gitu. Terus kan segitu kan pengen ntar mau jadi apa, ada orang ngomong saya mau jadi ini, beda-beda lagi, nggak dokter doang, nggak lain lagi ada. Artinya Ibu pada saat melihat Fitri awalnya tidak percaya Fitri udah tidak ada? Nggak percaya. Soalnya langsung saya angkat, saya tiup-tiupin bumbunan tuh. Pertama dari mobil teriak, Masum, Fitri ini kenapa ini Fitri? Pas itu nggak ada orang sama sekali di situ. Kejadian itu nggak ada. Pas itu ada yang depan warung tuh, si Bapak Isan. Mir, kamu kok teriak-teriak kenapa? Fitri, Bapak Isan tolongin ini Fitri kenapa? Pas tolongin, ini kenapa si Fitri, Mil? Ayo bapakku UGD langsung. Gitu. Saya dengar Ibu katanya masih mimpi-mimpi ya waktu tentang Fitri. Betul Bu? Apanya? Masih kebawa mimpi katanya tentang Fitri. Iya, orang nggak nyangka namanya sekilat kayak gitu. Mimpi aja kayak semacam mimpi pergi, ntar datang lagi kayak. Kalau ada keajaiban
biar hidup kembali gimana gitu. Ya. Ya kita tahu bahwa semuanya sudah terjadi, nggak mungkin bisa diulang kembali ya. Ada masa-masa kelam, masa-masa suram yang pasti tidak bisa diulang kembali. Tapi yang penting adalah bagaimana mengambil pelajaran dari hal tersebut. Karena biar bagaimanapun anak di bawah umur tidak mengerti apa yang mereka lakukan gitu. Dan mereka tidak punya kekuatan untuk melakukan apa yang orang dewasa lakukan, ya kan? Misalnya untuk memecahkan kaca dan sebagainya. Dan sebenarnya begini, sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian ini yang hampir sama. Karena kalau ini saya bisa menganggapnya sebagai sebuah musibah, gitu. Tapi ada kejadian yang beberapa saat lalu saya baca, itu ada seorang ibu yang lupa meninggalkan anaknya di mobil bahkan. Gitu. Karena ada ibunya mau belanja, anaknya lupa di mobil dan meninggal karena kepanasan. Kejadian lagi kemarin itu di daerah rumah saya, ini beneran di daerah rumah saya. Nah ini lebih lucu lagi. Ini benar-benar di depan rumah saya. Jadi depan rumah saya itu kalau saya belok kanan itu ada sungai, sungai besar. Di depannya restoran gitu, restoran ayam fried chicken gitu. Itu waktu saya jalan ke hanggar itu ada mobil. Ini mobil mewah loh ya, mobil mewah, dia mobil mewah. Itu mobil itu masuk ke dalam sungai. Dalam keadaan mobil masuk ke dalam sungai. Pertanyaannya adalah, coba saya tanya, berapa kali kejadian? Saya lihat 2 kali. Saya melihat 2 mobil yang berbeda selama saya tinggal di daerah rumah saya. 2 mobil berbeda, dua-duanya di dalam sungai. Masuk ke dalam sungai. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Alasannya sederhana. Jadi itu adalah tanjakan sebenarnya. Di restoran itu ada tanjakan. Sungainya ada di sini nih tanjakan. Jadi kalau saya mau pergi itu saya harus mutar begini. Nah, ibunya beli makanan, anaknya tinggal di mobil. Jalan sendiri. AC dinyalain dan sebagainya dinyalain. Ya, rem tangan diturunin sama si anak. Oh, mainan ceritanya mungkin. Betul. Ya. Karena mobil-mobil mewah itu sekarang, ini mobil mewah itu sekarang rem tangan itu bukan ditarik crack begini. Kalau ditarik crack begini tuh nuruninnya anak kecil susah. Tapi ada mobil mewah itu yang rem tangannya itu cuma pencetan. Oh iya. Dipencet dia ngelok, dipencet dia ngebuka begitu. Ini dipencet sama dia, mundurlah itu masuk mobil. Anda bayangin kalau untungnya selamat pada saat itu. Yang satu saya nggak tahu, tapi yang satu selamat. Jadi diambil mobilnya dari sungai, anaknya masih dalam karena tidak deras sungainya. Yang pertama saya nggak tahu apa meninggal apa tidak. Tapi bayangin kalau dia jalan dan di situ ada truk yang lewat, kejadiannya seperti apa? Apapun alasannya, kalau ini musibah ya, ini musibah. Tapi apapun alasannya meninggalkan seorang anak di dalam mobil seberapapun cepatnya, itu pasti salah. Itu pasti salah. Itu sudah pasti tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau ditaruh di atas kap mobil kali ya. Waduh. Tapi Fitri sudah tidak ada dan ya kita bisa banyak belajar tentang hal itu. Saya juga akan mengundang, ini adalah paman dari Naipah. Naipah ini adalah teman Fitri yang tadi ada fotonya itu Naipah ya. Pak D-nya. Ini adalah Pak D-nya dari Naipah yang ada di foto. Teman main Fitri. Iya. Teman main Fitri. Keponakan ya Bu? Ponakan ini mbahnya itu ada kakak sama mbahnya Fitri. Oh jadi masih saudara? Oh. Masih saudara, oke. Naipah ini usianya juga 5 tahun. Dia dekat dengan Pak D-nya, Pak D dan Budenya. Diasuh oleh neneknya karena orang tuanya tinggal di luar kota. Kita tanya aja langsung, ini adalah Adang ya. Adang adalah Pak D dari Naipah. Silakan Mas Adang. Oke. Anda sendiri pada saat itu ada di mana Mas Adang? Posisi saya sedang kerja. Oh, sedang kerja? Iya, Pak. Berarti Anda tidak menemukan jenazah pada saat itu? Saat itu kurang lebih mungkin 5 menitan lah. Kan adiknya kandung saya datang ke tempat saya kerja. Lalu? Ya dengan menjerit, saya kaget, saya tanya ada apa. Tanya, Mas, Naipah. Naipah, kenapa Naipah? Tanya. Naipah udah nggak ada katanya. Saya udah nggak mikir ini lagi, saya langsung lari. Saya pakai motor, saya pulang. Nah katanya udah dibawa ke puskesmas, barusan jalan katanya. Saya kejar ke puskesmas. Nah di situ ada ibu saya lagi nangis. Wah saya juga ngeliat udah
Katanya Anda sayang banget, bener. Sedekat apa sih Mas? Kalau boleh tahu Anda sedih sekali, itu bukan anak ya ini berarti ya Pak Ade ya? Tapi Bapak yang Sedekat merawat apa ya? dengan Naipah? Ya sebenarnya sih dekat sekali. Dia dekat sekali, jadi setiap kalau pulang atau habis gajian gitu, dia pasti bilang, Pak De, bagi uang. Dia sebentar katanya. Setiap kali saya pulang dia pasti gitu. Jadi terus ketika malam terakhir itu juga dia nggak nyangka sih, biasanya dia nggak pamit, nggak apa kalau pergi. Jadi hari itu malam itu pamit gitu. Malam itu nggak tahu kenapa dia pamitnya saya pikir kan orang saya nggak punya firasat apa-apa. Dia nggak biasa pamit gitu. Terus di sorenya harinya itu dia minta naik motor muter-muter sama istri saya. Terus dimuter-muterin sama adik saya naik motor gitu. Nah, dia bilang istri sama saya, Kak apa? Panggil saya kan Kak gitu. Kak apa? Naipah kok nggak temen-temenan minta naik motor muter-muter gitu. Ah biasa anak kecil juga mintanya begitu kali. Saya juga enggak ngeh. Terus kedua kalinya ya itu ketika ada pasar malam, dia pamit pas ketika saya mau pulang dia pamit. Pamit gitu. gimana? Pak De mau pulang ya? Ya udah Naip, hati-hati ya Pak De. Terus Naipah juga ini dia pamit sama saya bilang seperti itu. Gitu. Ya sangat sedih. Kalau dia sangat dekat sebenarnya. Makanya hari-harinya kalau ketika hari Sabtu nggak ada yang minta uang gitu, nggak ada yang dipinta gitu, kayak apa gitu, kayaknya ada yang kurang gitu Pak. Bapak sempat lihat keadaan Naipah? Saya yang bawa sampai gendong sampai rumah, saya yang bawa. Keadaannya gimana Pak? Kok gue tahu? Ya ketika saya lihat di puskesmas sih udah berdarah, sudah digerumut semut gitu Pak. Diapain? Iya dari mata sampai hidung. Semut? Iya. Itu karena di mobil itu Fitri juga begitu Bu? Kalau Fitri nggak ada maksudnya. Kalau Fitri kan keadaannya di atas jok. Kalau si Naipah kan di bawah. Cuman kepalanya aja di atas jok gitu, berdua sama si Fitri. Gimana keadaan ayah ibunya sekarang yang memberitahu mereka siapa Pak? Maksudnya Pak? Ayah ibunya Sekarang ada di Jawa, di kampung. Sudah tahu? Sudah tahu. Langsung datang ke tempat. Iya Bapak. langsung datang. Jadi begitu tahu begitu ya kumpul di rumah di puskesmas itu. Jadi sekarang kan dikuburnya di kampung. Gitu. Jadi orang tua bapaknya sama neneknya itu ibu saya sendiri ya sedang tahlilan gitu. Jadi kalau nggak salah ayah ibu Naipah itu pisah ya? Enggak Pak. Oh tidak? Enggak bisa tidak. Pisah tapi kerjanya beda tempat Iya dengan beda Naipah. tempat. Kalau adik saya sendiri kan namanya Lia, ibu Naipah Lia. Itu ibu rumah tangga di rumah sama nenek sama ibu saya. Berarti ayahnya yang tidak ada? Ayahnya yang kerja. Yang di Jawa tuh ayahnya? Ayahnya kerja di Jakarta juga. Oh ayahnya kerja di Jakarta, ibunya Ibu Lianya Naipah di rumah sama bapak. sama ibu saya. Sama Di mana? Di sini juga di rumah di kontrak. Nah yang ada di luar kota siapa? Tidak ada Pak. Oh berarti mereka langsung tahu kejadian tersebut? Tahu begitu Pak. Kan yang nelpon juga saya, bapak Naipah kan lagi kerja. Dia kerja di restoran. Saya telepon, Bu kamu pulang dulu. Dia tanya ada apa. Terus ya pokoknya kamu ke rumah sakit ke puskesmas. Nggak mau ngasih tahu dulu ya? Iya. Terus dia datang, ya udah langsung histeris gitu. Itu anak ke? Anak pertama Pak. Dari?
Dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Iya, Naipah itu anak pertama. Maaf saya tanya, kalau dari keluarga Naipah keberatan untuk diotopsi tidak? Sebenarnya sih nggak diotopsi, Pak. Visum luar. Di visum. Iya, Tapi visum keberatan luar. tidak awal. Ya tidak sih, demi kebaikan kan kalau prosesnya udah di tangan polisi kan harus ada suatu kematian juga. Dan disuruh bayar juga. Nah ini yang jadi pertanyaan juga gini, ketika kami ngurus di Polres untuk suatu kematian kan visumnya di Cipto. Katanya kan nggak bayar gitu. Ketika sampai sana, begitu jenazah dinaikin ke atas, nah kami dipanggil, Bapak, ini ada biaya visumnya 1.063.000, Pak. Sedangkan saya sewa mobil ambulan itu sendiri saya. Saya bukan dari mobil dari Cipto. Kalau yang 2 ini mobil dari Cipto, karena mungkin saya kan udah mau saya bawa pulang ke kampung gitu. Jadi saya mobil ambulan sendiri, langsung ke Cipto. Nah pikir saya minta, Pak, sini jangan lama-lama sama saya, soalnya waktunya mepet, kata saya gitu. Oh iya, Pak, nanti saya usahakan gitu. Lalu saya dipanggil lagi, Pak, administrasinya sekitar 1.060.000. Loh, di situ saya kaget, Pak, bukannya gratis kan? Waktu saya di Polres itu katanya semuanya udah tanpa bayar katanya gitu. Kok sekarang ya itu kan udah prosedur rumah sakit katanya gitu. Oh gitu ya, Pak. Ya udah sekarang saya maunya gini aja, Pak. Hari ini juga saya mau ponakan saya keluar secepatnya. Saya bayar, kata saya. Nggak apa-apa katanya. Akhirnya begitu saya bayar langsung dikeluarkan, Pak. Tapi awalnya tidak dibilang oleh kepolisian tidak bayar gitu. Ya kurang tahu saya cuman dengarnya katanya tidak bayar seperti itu. Yang bilang tidak bayar siapa? Waktu di polisi itu, Waktu ya di ambulan itu udah gratis dari Ciptonya itu, ntar nih dijemput, kita tidak bayar gitu. Hanya bilang seperti itu. Oke. Dikubur dimakamkan di kampung itu di mana? Di Bumiayu, Desa Negarayu. Nggak, maksud saya di daerah siapa? Di kampung mama saya. Oh, oke. Berarti orang tuanya tapi tetap di Jakarta. Tetap ya? di Jakarta. Orang tuanya masih di sana, masih di kampung. Orang tua Naipah masih di kampung. Kan ngikut ngubur di sana, kan dikubur di kampung. Oh, sekarang ada di kampung. Iya, ada di maksudnya. kampung. karena Tapi lagi ini masih tahlilan Iya, masih ya, tapi tahlilan. sebenarnya tinggalnya di sini. Tinggalnya di sini. tinggalnya di Jakarta. Oke. Nah, kalau Naipah sendiri anak seperti apa? Ya selalu ceria, Pak. Walaupun ya hidup dalam kekurangan gitu, dia selalu ceria. Namanya anak-anak kan nggak tahu kalau ibunya punya uang atau enggak gitu, neneknya punya atau enggak, dia selalu ceria aja gitu, dan ngikutin anak-anak seperti anak-anak yang biasanya gitu. Kenapa bisa dekatnya sama Bapak? Sebenarnya ada 2, dekatnya lebih dekat lagi sama adik saya. Adik saya yang bontot, itu lebih dekat lagi sekali. Dari tidur, makan, itu selalu berdua sama adik saya yang bontot ini. Gitu. Apapun yang dia minta pasti dibeliin sama adik saya yang bontot itu. Wanita. Coba, Pak. Oh, berarti lebih histeris lagi ketika. Wah, bukan lebih histeris lagi, dia sampai gimana ya nggak bisa ngomong saya juga, Pak. Lebih malah dari saya, karena semua apapun yang dia kalau Naipah minta pasti dibeliin gitu. Baik. Itulah kejadian yang sudah terjadi. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah musibah ya, sebuah musibah. Tapi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap keamanan anaknya? Karena pasti anak kecil, seperti tadi juga anak kecil tidak mengerti apapun gitu. Ketika orang tuanya ada uang atau tidak ada uang, tidak tahu. Begitu juga dengan bahaya tidak tahu, tidak bahaya tidak tahu. Kita akan membahas itu setelah yang satu ini. Kita juga memanggil ahlinya untuk membahas. Dan kita punya tips-tips untuk Anda orang tua yang biasanya tidak pernah Anda tahu atau Anda pedulikan, tapi sebenarnya bisa mengundang bahaya yang luar biasa. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.
Tapi di luar musibah yang tadi terjadi ya, makanya saya selalu mengatakan musibah karena tidak tidak sengaja dilakukan sebenarnya. Kelalaian dari orang tua itu memang sangat amat sering terjadi gitu. Apalagi ketika Anda bekerja, Anda melakukan sesuatu, anak itu ditinggal itu pasti sering sekali. Saya sendiri ngalami gitu, apalagi saya single parents ya. Saya kebanyakan ngurus anak saya sendiri itu luar biasa sulitnya karena harus benar-benar didampingi terus. Nah, sebelum kejadian ini tuh, ini mau saya kasih tahu, sebelum kejadian ini tuh saya membuat sebuah video. Jadi Aska itu punya website. Dia punya website www.askanewcorbusier.com. Website ini berisi tentang video-video yang kita buat sebenarnya untuk ada pesan moralnya gitu. Edukasinya. Kebetulan salah satu videonya itu berhubungan dengan meninggalkan anak sendiri di rumah. Memang kita buatnya dalam segi humor. Tapi ini sebenarnya penuh dengan isi yang sangat amat penting. Jadi daripada saya panjang lebar, saya kasih lihat saja videonya. Anda bisa lihat juga di YouTube sebenarnya ini adalah Keeping Up with Aska. Keeping Up with Aska. Hari ini Aska akan bicara tentang jangan tinggalin anak kalian di rumah sendirian. Tahu kan kalian kalau anak-anak itu suka loncat-loncat, main-main. Nah, kalau dia loncat, terus salah loncatnya, terus ke genteng, terus nanti akan hancurkan rumahmu. Nah, lihat aja ini. Halo Pak, I have good news and bad news. The bad news is there's an accident in our house. But the good news is our house gonna be in the news tomorrow. Apalagi kalau anaknya keluar rumah sendirian, gak ada yang temenin, terus ketemu binatang dan dibawa pulang. Oh my god. Pak, Aska ketemu binatang di jalanan. Aska piara ya? Boleh kan? Boleh? Bisa ya? Boleh? Kan? Ya? Bagaimana kalau anak kalian lapar dan pengen masak sendiri? Nah, ini yang akan terjadi. Ini. Terus bayangin kalau ada temennya di rumah. That's me. That's me in steroids. No, that is my name and it says I am cool. I made a bomb in the toilet. But arm. Oh, how about I draw this? What? Cool. Aska, I'm home. Oh yes. Oh, fun. Hey, what are you doing? Whose idea is that? Ide siapa itu? Aska? Ryan, ide siapa? Who's doing that? Jangan saling nuduh Ryan, Aska. I'm really serious. Idenya siapa? Jadi, kalau kalian orang tua yang bertanggung jawab, jangan tinggalkan anak kalian di rumah atau dimanapun sendirian. No good. Dan kebetulan saat di endingnya itu, kebetulan pada saat itu ada tulisan ini. Dan ini yang mau saya bahas pada malam hari ini. Pertama adalah cars or trucks are not toys or hiding spot. Jadi kita harus memberitahukan pada anak kita bahwa mobil atau apapun itu bukan tempat untuk ngumpet. Karena anak kecil itu suka banget ngumpet di dalam mobil. Itu suka sekali kalau dia lihat ada mobil,
anak-anak itu suka sekali kepingin coba gitu loh. Kadang-kadang pengen coba nyetir kayak apa ya, main-mainan kayak apa ya. Nah itu mereka nggak tahu, itu bahayanya luar biasa. Mereka bisa menjalankan mobil secara tidak sengaja, mereka bisa tertutup dan kepanasan, itu bisa sekali. Yang kedua juga jangan membiarkan anak Anda itu bermain dengan gigi ya. Jadi kadang-kadang tuh suka orang tua iseng coba pindahin. Nah itu ngajarin, akhirnya anak itu juga akan mengajarin hal tersebut. Yang ketiga yang paling ingat adalah menyimpan kunci mobil itu di tempat yang anak Anda tidak tahu, atau disimpan di tempat yang anak Anda tidak bisa ngambil. Karena mereka selalu lihat ketika Anda naik mobil, mereka selalu lihat bahwa Anda memasukkan kunci mobil dan memutar kunci mobilnya. Dan Anda harus mengingatkan pada anak Anda, apapun yang jadi kamu nggak boleh melakukan ini. Bahayanya seperti apa? Kita terangkan. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan, wah ini jangan ngasih lihat anak-anak grafik-grafik yang kotor. Maksudnya grafik kotor, ada kematian, ada tabrakan. Jangan, anak-anak jangan dimasukkan seperti itu. Nanti pikirannya jadi kesian, jadi kebawa-bawa yang aneh. No. Ajarin tentang hal kehidupan, ajarin tentang hal kematian. Walaupun anak Anda berusia 5, 6, 7 tahun, 8 tahun, ajarkan tentang kematian. Ajarkan tentang kecelakaan. Biarkan mereka tahu. Nih, ada kasus seperti ini, ada kejadian seperti ini, ajarkan mereka. Karena mereka bisa mengerti. Kalau kita menutupi hal tersebut, akhirnya anak-anak tidak akan mengerti. Menyimpan kunci mobil, jangan sampai di tempat yang bisa mereka ambil. Kalaupun bisa mereka ambil, Anda harus yakin bahwa anak Anda sudah mengerti tentang dasar hidup dan dasar mati. Itu yang paling penting. Dan ingat bahwa mengunci semua pintu dan sebagainya dari luar, sebelum Anda yakin bahwa anak Anda ada di luar atau anak Anda sudah tertidur di dalam rumah. Dan jangan meninggalkan anak Anda dalam alasan apapun di dalam mobil sendirian, walaupun dalam keadaan mobil Anda nyala. Ingat bahwa dalam keadaan mobil Anda nyala bukan berarti anak Anda tidak akan kepanasan. Karena ketika mobil Anda berhenti dan nyala, kadar AC atau air conditioner yang keluar itu bukan selalu oksigen, tapi kadang-kadang apabila terjadi sedikit kerusakan, maka ada karbon dioksida yang keluar dari air conditioner, dan itu bisa menyebabkan kematian. Dan kematian anak di dalam mobil itu bukan 1-2, tapi ribuan yang sudah terjadi di mana-mana. Jadi ingat buat Anda semua, sangat amat berbahaya untuk hal tersebut dan sangat amat mungkin untuk hal tersebut bisa terjadi. Setelah ini saya akan mengundang seorang psikolog yang akan mengkomentari tentang kejadian ini dan memberikan Anda sebuah mungkin wacana tentang bagaimana caranya agar hal-hal tersebut dan mungkin hal-hal lain yang bisa membahayakan anak Anda tidak terjadi pada keluarga atau pada anak Anda. Setelah ini hanya di Hitam Putih. Saya udah ada Elizabeth Santosa ya, dia ini adalah psikolog anak. Cantik ya? Jadi mau bahas tentang anaknya apa cantiknya? Kan saya juga dari psikologi kan. Oh iya, soalnya Mas Dadi nggak cantik ya. Jadi kan tiba-tiba ada yang cantik gitu ya. Anda kan belum lihat saya malam-malam kalau lagi nongkrong di jalanan. Oke. Elisa, jadi ini kita membahas tentang kejadian anak yang 3 orang anak yang meninggal dalam mobil sebenarnya. Tapi tadi saya udah bahas banyak bahwa itu musibah karena sebenarnya mobil itu tadinya tidak ada, terus dititipkan ke neneknya. Ya begitulah panjang. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau saya bahas. Sebenarnya yang saya bahas adalah dulu itu pernah ada sebuah video yang dilakukan di luar. Itu ada orang yang memberikan permen. Jadi ini dari satu lembaga, orang itu memberikan permen lollipop ke anak kecil. Ke anak kecil. Setelah itu anak kecilnya pasti ke orang tuanya kan. Dan di permen itu ada tulisan. Tulisannya seperti ini. Kalau saya mau, saya bisa culik anak Anda. Tulisannya seperti itu. Dan itu dibagikan ke 100 anak. Dan itu bisa dibagikan kenapa? Karena itu lembaga, sebenarnya lembaga anak, maksudnya untuk mengingatkan orang tuanya. Itu artinya si anak itu bisa dapatkan permen karena dia lepas pengawasan dari orang tuanya sendiri. Ya. Nah, gimana sebenarnya? You have kids? Ya, 3. Oke, nggak jadi kalau gitu. Maksudnya gimana caranya supaya Anda kerja, Anda sibuk, tapi anak ini tetap bisa di bawah pengawasan. Oke, baik. Kita kan tahu bahwa sekarang suami istri ikut sama-sama kerja. Saya pun bekerja. Jadi saya paham sekali tidak bisa selalu all the time 24 jam bersama anak. Tapi kita harus punya sistem di rumah. Artinya sistem manajemen yang baik. Terus juga harus ada pendidikan. Pendidikan misalnya gini, pendidikan seksual sudah dimulai dari sejak dini.
Saya selalu ingatkan kalau misalnya ketemu anak, lagi ada anak di rumah pagi-pagi, sebelum kita kerja, orang tua bisa ingatkan kepada anak, jangan bicara dengan orang asing. Siapapun itu, yang memberi apapun itu tidak. Karena hal itu kan sudah diulang berkali-kali, sudah masuk ke dalam pikiran, bahkan bawah sadar mereka. Betul. Gue agak grogi gue ngomong bawah alam sadar. Jadi intinya harus ada sistemnya. Itu sama Gina, seperti Aska itu setiap kali pulang sekolah itu ada password. Jadi kalau yang jemput orang lain harus tahu passwordnya dia untuk jemput. Itu bener Supaya lagi. nggak salah orang Supaya yang nggak jemput salah. ya. Dan itu saya lakukan. Satu saat anak saya lupa passwordnya, saya nggak jemput, biarin aja di sekolah. Ya? Sampai besok dia. Terus, gitu? siapa tahu dia bukan anak saya. Oh iya benar juga sih. Aduh Aska nggak pengen ganti papa apa ya? Ganti papa mah enggak lah, tapi butuh ibu. Butuh ibu. Kode banget. Oh iya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang tua juga sibuk sekali dan menitipkan anaknya pada misalnya babysitter. Iya, Dan benar. banyak kejadian babysitter yang akhirnya Iya. mencelakakan si anak. Nah, itu gimana kan? Karena biasanya kita melihat babysitter ini pokoknya juga kadang-kadang kita nggak bisa salahin, itu namanya memang musibah. Tapi kita bisa preventif. Artinya apa? Babysitter ini kan kerja. Kita pertama kali rekrut dia, ya kita bisa lihatlah ini kira-kira orangnya seperti apa. Lalu juga babysitter itu bukan cuma pembantu yang jagain anak kita, tapi mereka adalah bagian dari keluarga juga. Mereka paling dekat dia masuk ke kamar Yes, kita, masuk betul. anak. So treat them as human. Hah? Ya enggak, saya yakin majikannya kalau bisa ngatur rumah dengan baik, Ya. nggak membuka peluang juga buat Untuk babysitter juga melakukan hal-hal yang tersebut. Karena kadang-kadang juga penggunaan babysitter tuh saya suka sekali melihat ya, ada misalnya lagi makan di restoran gitu mewah gitu ya. Ada mereka makan, babysitternya disuruh nunggu di luar. Iya. Tidak diperlakukan seperti keluarga Iya. gitu, Yes. contohnya. Dan kadang-kadang itu juga berbahaya gitu, Yep. karena itu berbahaya gitu. Dan gimana, makanya saya pernah ngomong gini, mungkin saya salah tapi ini hanya perumpamaan. Anda kalau punya jam 100 juta, harganya 100 juta, jangan 100 juta deh, kita anggap 200 juta, oh mahal nih, jam 200 juta. Anda berani nggak titipin ke pembantu Anda? Enggak. Enggak? kalau saya ya. Nah, saya juga berani. Saya pernah nitipin uang puluhan juta ke pembantu saya. Tapi saya suka nanya sama orang, kalau Anda punya jam 200 juta, Anda berani nggak nitipin ke pembantu? Enggak. Kenapa nitipin anak ke pembantu berani? Padahal nilai anak lebih tinggi ya. Ya. Berarti anaknya di bawah 200 juta. Nah, tapi itu akan dijawab lagi ya. Tapi kan saya kerja, tapi itu banyak alasan. Saya tidak membenarkan saya. Ingat, saya tidak mengatakan saya benar, tapi itu adalah analogi. Ya. Itu adalah sebuah analogi dan tidak ada hubungannya dengan bapak ibu ini, karena ini total musibah. Tapi mungkin ini buat yang lain sebenarnya, Jadi, yang lain. kalau buat kayak saya yang belum nikah, calon punya anak misalnya, pasti Anda- kita calon punya anak, amin. Berarti kan Udah harus usah harus susah. belajar. Anda anggap anak saya anak kamu nggak apa-apa. kok. Ya. Kalau sama Aska itu lebih cocok hubungan kakak sama adik ya, karena beda umur tipis. Kakak sama adik. Siapa tipis beda umur? Sama Aska, aku beda tipis sama Aska umurnya. Oh. Aku kan masih kecil banget, masih Iya. teenager gitu loh. Tapi saya suka yang kecil-kecil kok. Coba aku mau tanya nih, sebenarnya kalau ngebiarin anak mau main dilepas gitu kan boleh ya, nggak perlu yang selalu dikekang gitu. This is tough. Ibu bapak, saya mau bicara dari hati, tapi tolong jangan diambil hati kalau memang tidak berkenan begitu ya. Well, pada kenyataannya saya melihat bahwa perlu sekali dimonitor. Ya. Iya, selain pendidikan tadi ya. Kalau selama ibu bapak ada di rumah, apalagi anak-anak di bawah usia prasekolah, which is 0 sampai 5 tahun gitu, ada bagusnya Anda selalu monitor kemana mereka. Kalaupun ada di dalam lingkungan, yang bisa masuk dalam jangkauan That's mata the point. Anda. Dilepas bukan berarti tidak terlihat. Yes. Tetap harus You kelihatan. know, terlihat. Ya, kalau di jalan raya jangan sendirian. Begitu. Kalaupun Anda bekerja, selalu ada cara ya Mas Dedi ya. Misalnya, jangan sendirian jalan. Kenal orang tua yang sama-sama sekolah, yang kalau pulang ke rumah berdua, jangan sendirian. Kan bisa diatur kalau kita bekerja, Bapak bekerja. Ya. Kalau kita harus keluar, kita nih kerja gimana? Susah. Tanya
ada ndak tetangga yang bisa bantu menjaga juga? Ada orang dewasa di situ yang bisa membantu. Jadi ada banyak cara sih menurut saya. Sebenarnya banyak cara, memang banyak sekali cara, dan pasti adalah kadang-kadang kita itu terlalu mempercayakan anak kita pada orang yang baru kita kenal sebenarnya. Yang baru kita, yang sudah kita kenal lama saja bisa teledor gitu kan, apalagi yang baru kita kenal. Tapi sebenarnya tadi benar katanya Elisa. Panggil Lizzie. Oh, panggil Lizzie. Udah dekat sekali. Apa? Kamu kenapa sih macam-macam? Nggak apa-apa, ya kayak sambil menyelam minum air gitu. Nanya tapi modus juga gitu kayaknya ya. Saya kalau nyelam bukan minum air doang, Minum ikan apa? gua ambil dong. Mantap. Tapi intinya kan begitu, bahwa yang menjaga anak itu sebenarnya susah-susah gampang, susah-susah gampang, dan tidak setiap orang bisa menjadi orang tua sebenarnya. Itu tanggung jawabnya besar banget loh, tanggung jawabnya besar banget. Kalau kayak gini ya, jangankan punya anak, miara guguk kayaknya hilang guguknya. Nggak boleh meng-underestimate. Siapa tahu nanti aku bisa jadi orang tua yang baik. Iya. Tapi terima kasih banyak ya, terima kasih banyak udah hadir di sini, dan yang pasti seperti itu. Memang sulit, sangat sulit. Jaga anak itu sulitnya luar biasa, apalagi saya orang tua tunggal. Wah, percaya apa tidak ya, saya menghabiskan waktu saya, pekerjaan saya hampir 80% itu untuk anak saya. Dari bangun sampai tidur lagi itu, apalagi sendirian gitu ya, ada yang nemenin soalnya. Itu benar-benar untuk anak saya gitu, benar-benar untuk anak saya. Dan kadang-kadang kita harus menghilangkan kita punya egoisme ya. Kita punya ego itu harus kita hilangkan, benar-benar hilang, bahwa ya karena kalau bukan Anda siapa lagi yang peduli gitu. Ego benar-benar harus dihilangkan. Terima kasih sudah di sini, Bapak Ibu, kita turut berduka cita atas musibah yang terjadi pastinya. Kami tidak menyalahkan, kata-kata ini tidak ada hubungannya dengan Anda, sekali lagi bahwa ini hanya untuk masyarakat yang di rumah, karena tadi benar-benar musibah. Tadi Ibu juga udah mengatakan bahwa itu padahal mak eyangnya yang udah bahnya itu udah lama sekali. Cuman ini mobil juga baru ada tiba-tiba di situ. Itu musibah yang tidak bisa kita atur ya. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran buat penonton-penonton yang lain. Saya akan tutup dengan kata-kata yang sederhana saja. Semua orang itu bisa punya anak dan menyebut dirinya orang tua. Bisa. Tapi tidak semua orang bisa jadi orang tua. So everybody can have a child and call themselves parents, but not everyone can be parents. Saya Deddy Corbuzier Niktagina, inilah Hitam Putih. Coba aku mau tanya nih, sebenarnya kalau ngebiarin anak mau main dilepas gitu kan boleh ya, nggak perlu yang selalu dikekang gitu. This is tough. Ibu bapak, saya mau bicara dari hati, tapi tolong jangan diambil hati kalau memang tidak berkenan begitu ya. Well, pada kenyataannya saya melihat bahwa perlu sekali dimonitor. Iya, selain pendidikan tadi ya. Kalau selama ibu bapak ada di rumah, apalagi anak-anak di bawah usia prasekolah, which is 0 sampai 5 tahun gitu, ada bagusnya Anda selalu monitor kemana mereka. Kalaupun ada di dalam lingkungan, ada dalam lingkungan yang bisa masuk dalam jangkauan mata Anda. Dilepas bukan berarti tidak terlihat. Yes. Tetap harus kelihatan. Terlihat. Ya, kalau di jalan raya jangan sendirian. Begitu. Kalaupun Anda bekerja, selalu ada cara ya Mas Dedi ya. Misalnya, jangan sendirian jalan. Kenal orang tua yang sama-sama sekolah, yang kalau pulang ke rumah berdua, jangan sendirian. Kan bisa diatur kalau kita bekerja, bapak bekerja. Ya. Kalau kita harus keluar, kita nih kerja gimana? Susah. Tanya, ada enggak tetangga yang bisa bantu menjaga juga?
ada orang dewasa di situ yang bisa membantu. Jadi ada banyak cara sih menurut saya. Sebenarnya banyak cara. Memang kita bawa mobil atau apapun itu bukan tempat untuk ngumpet. Karena anak kecil itu suka banget ngumpet di dalam mobil. Itu suka sekali kalau dia lihat ada mobil, anak-anak itu suka sekali kepingin coba gitu loh. Kadang-kadang pengen coba nyetir kayak apa ya, main-mainan kayak apa ya. Nah itu mereka nggak tahu, itu bahayanya luar biasa. Mereka bisa menjalankan mobil secara tidak sengaja, mereka bisa tertutup dan kepanasan, itu bisa sekali. Yang kedua juga jangan membiarkan anak Anda itu bermain dengan gigi ya. Jadi kadang-kadang tuh suka orang tua iseng coba pindahin. Nah itu ngajarin, akhirnya anak itu juga akan mengajarin hal tersebut. Yang ketiga yang paling ingat adalah menyimpan kunci mobil itu di tempat yang anak Anda tidak tahu, atau disimpan di tempat yang anak Anda tidak bisa ngambil. Karena mereka selalu lihat ketika Anda naik mobil, mereka selalu lihat bahwa Anda memasukkan kunci mobil dan memutar kunci mobilnya. Dan Anda harus mengingatkan pada anak Anda, apapun yang jadi kamu nggak boleh melakukan ini. Bahayanya seperti apa? Kita terangkan. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan, wah ini jangan ngasih lihat anak-anak grafik-grafik yang kotor. Maksudnya grafik kotor, ada kematian, ada tabrakan. Jangan, anak-anak jangan dimasukkan seperti itu. Nanti pikirannya jadi kesian, jadi kebawa-bawa yang aneh. No. Ajarin tentang hal kehidupan, ajarin tentang hal kematian. Walaupun anak Anda berusia 5, 6, 7 tahun, 8 tahun, ajarkan tentang kematian. Ajarkan tentang kecelakaan. Biarkan mereka tahu. Nih, ada kasus seperti ini, ada kejadian seperti ini, ajarkan mereka. Karena mereka bisa mengerti. Kalau kita menutupi hal tersebut, akhirnya anak-anak tidak akan mengerti. Menyimpan kunci mobil. Memberi apapun itu tidak. Karena hal itu kan sudah diulang berkali-kali, sudah masuk ke dalam pikiran, bahkan bawah sadar mereka. Betul. Gue agak grogi gue ngomong bawah alam sadar. Jadi intinya harus ada sistemnya. Itu sama Gina, seperti Aska itu setiap kali pulang sekolah itu ada password. Jadi kalau yang jemput orang lain harus tahu passwordnya dia untuk jemput. Itu bener Supaya lagi. nggak salah orang Supaya yang nggak jemput salah. ya. Dan itu saya lakukan. Satu saat anak saya lupa passwordnya, saya nggak jemput, biarin aja di sekolah. Ya? Sampai besok dia. Terus, gitu? siapa tahu dia bukan anak saya. Oh iya benar juga sih. Aduh Aska nggak pengen ganti papa apa ya? Ganti papa mah enggak lah, tapi butuh ibu. Butuh ibu. Kode banget. Oh, iya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang tua juga sibuk sekali dan menitipkan anaknya pada misalnya babysitter. Iya, Dan benar. banyak kejadian babysitter yang akhirnya Iya. mencelakakan si anak. Nah, itu gimana kan? Karena biasanya kita melihat babysitter ini pokoknya juga kadang-kadang kita nggak bisa salahin, itu namanya memang musibah. Tapi kita bisa preventif. Artinya apa? Babysitter ini kan kerja. Kita pertama kali rekrut dia, ya kita bisa lihatlah ini kira-kira orangnya seperti apa. Lalu juga babysitter itu bukan cuma pembantu yang jagain anak kita, tapi mereka adalah bagian dari keluarga juga. Mereka paling dekat ya masuk ke kamar Yes, kita, masuk betul. anak. So treat them as human. Tapi ada mobil mewah itu yang rem tangannya itu cuma pencetan. Oh iya. Dipencet dia ngelok, dipencet dia ngebuka begitu. Ini dipencet sama dia, mundurlah itu masuk mobil. Anda bayangin kalau untungnya selamat pada saat itu. Yang satu saya nggak tahu, tapi yang satu selamat. Jadi diambil mobilnya dari sungai, anaknya masih dalam karena tidak deras sungainya. Yang pertama saya nggak tahu apa meninggal apa tidak. Tapi bayangin kalau dia jalan dan di situ ada truk yang lewat, kejadiannya seperti apa? Apapun alasannya, kalau ini musibah ya, ini musibah. Tapi apapun alasannya meninggalkan seorang anak di dalam mobil seberapapun cepatnya itu pasti salah. Itu pasti salah. Itu sudah pasti tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau ditaruh di atas kap mobil kali ya. Waduh. Tapi Fitri sudah tidak ada dan ya kita bisa banyak belajar tentang hal itu. Saya juga akan mengundang, ini adalah paman dari Naipah. Naipah ini adalah teman Fitri yang tadi ada fotonya itu Naipah ya. Pak D-nya. Ini adalah Pak D-nya dari Naipah yang ada di foto. Teman main Fitri. Iya. Teman main Fitri. Keponakan ya Bu? Ponakan ini mbahnya itu adik kakak sama mbahnya Fitri. Oh jadi masih saudara? Oh. Masih saudara, oke. Naipah ini usianya juga 5 tahun, dia dekat dengan Pak D-nya, Pak D dan Budenya. Diasuh oleh neneknya karena orang tuanya tinggal di luar kota. Kita tanya aja langsung, ini adalah Adang ya. Adang adalah Pak D, diasuh oleh neneknya karena orang tuanya tinggal di luar kota. Kita tanya aja langsung, ini adalah Adang ya. Adang adalah Pak D dari Naipah. Silakan Mas Adang. Oke.
Anda sendiri pada saat itu ada di mana? Posisi saya sedang kerja. Oh, sedang kerja? Iya, Pak. Berarti Anda tidak menemukan jenazah pada saat itu? Saat itu kurang lebih mungkin 5 menitan lah. Kan adiknya kandung saya datang ke tempat saya kerja. Lalu? Ya dengan menjerit, saya kaget, saya tanya ada apa. Tanya, Mas, Naipa. Naipa kenapa Naipa? Tanya. Naipa udah nggak ada katanya. Saya udah nggak mikir ini lagi, saya langsung lari. Saya pakai motor, saya pulang. Nah katanya udah dibawa ke puskesmas, barusan jalan katanya. Saya kejar ke puskesmas. Nah di situ ada ibu saya lagi nangis. Wah saya juga ngeliat udah. Katanya Anda sayang banget, bener. Sedekat apa sih, Mas? Kaki itu pengen langkah ke mobil itu, padahal mobil itu udah saya lewatin. Ya, itu kan kaca, nggak kelihatan sama sekali. Gelap, maksudnya kaca-kaca yang rada gelap. Kaca film. Ada kaca filmnya berarti. Iya, Ya? kan nggak kelihatan pas itu saya menuju ke mobil. Baru mobil itu udah lewatin dari tadi tuh 2 kali, tapi nggak anak di situ. Pas itu saya pas pakai di ini giniin kan ya. Pas itu anak kirain saya tidur, saya perhatiin, kok hidungnya keluar darah, langsung teriak, Fitri, sambil buka pintu, itu pintu nggak bisa dibuka sama sekali. Fitri sampai gimana sih, terus pas gobrek-gobrek nggak ketemu, nggak kebuka satunya, langsung kebuka. Langsung saya angkat, udah kaku. Saya minta tolong, nggak ada yang di situ, sepi banget di situ. Habis itu ada Bapak Isan. Bapak Isan tolongin. Kenapa Mil? Si Fitri kenapa ini? Di situ bawa aku puskesmas, UGD katanya. Yuk bawa aku di UGD. Langsung datang ke UGD. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Alasannya sederhana. Jadi itu adalah tanjakan sebenarnya. Di restoran itu ada tanjakan. Sungainya ada di sini nih, tanjakan. Jadi kalau saya mau pergi itu saya harus mutar begini. Nah, ibunya beli makanan, anaknya tinggal di mobil. Jalan sendiri. AC dinyalain dan supaya dinyalain. Ya, rem tangan diturunin sama si anak. Oh, mainan ceritanya Mainan. mungkin. Betul. Ya. Karena mobil-mobil mewah itu sekarang, ini mobil mewah itu sekarang rem tangan itu bukan ditarik crack begini. Kalau ditarik crack begini tuh nuruninnya anak kecil susah. Tapi ada mobil mewah itu yang rem tangannya itu cuma pencetan. Oh iya. Dipencet dia ngelok, dipencet dia ngebuka begitu. Ini dipencet sama dia, mundurlah itu masuk mobil. Anda bayangin kalau untungnya selamat pada saat itu. Yang satu saya nggak tahu, tapi yang satu selamat. Jadi diambil mobilnya dari sungai, anaknya masih dalam karena tidak deras sungainya. Yang pertama saya nggak tahu apa meninggal apa tidak. Tapi bayangin kalau dia jalan dan di situ ada truk yang lewat, kejadiannya seperti apa? Apapun alasannya, kalau ini musibah ya, ini musibah. Tapi apapun alasannya meninggalkan seorang anak di dalam mobil seberapapun cepatnya, itu pasti salah. Itu pasti salah. Itu sudah pasti tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau ditaruh di atas kap mobil kali ya. Waduh. Tapi Fitri sudah tidak ada dan ya kita bisa banyak belajar. Mbahnya. Kan manggilnya Mbah. Main tuh pas saya udahlah baru sebentar, paling main di sama temen-temennya. Pas itu saya masak di rumah, kan bapaknya kalau istirahat pulang. Habis masak, nanya lagi, Mbah, Fitri udah pulang? Belum. Pas itu cari teman-temannya sampai jam lohor tuh, habis ajan kali. Orang kan pas posyandu, ada posyandu kan masih ada bermain, kata orang lihat mah lagi main koran. Ya biasanya orang mati-matian gitu, ditutupin rapet. Orang lihat anak-anak itu pada main koran. Kan pas megang koran dapat nemu tuh. Terus anak lagi main koran katanya di depan pintu
ini tetangga. Habis itu saya ngelihat anakmu pas terakhir tuh sebelum kejadian mau tragis gitu, lagi main koran mau meninggal mati-matian gitu. Pas itu kok mainnya begitu, dalam hati yang ngomong situ ya udahlah. Pas setelah itu jam 12 kan panas banget itu, panas, saya cari muter sampai kemana-mana nggak ketemu. Habis itu Wah, bukan lebih histeris lagi, dia sampai gimana ya, yang nggak bisa ngomong saya juga, Pak. Lebih-lebih malah dari saya. Karena semua apapun yang dia, kalau Naipah minta pasti dibeliin gitu. Baik. Itulah kejadian yang sudah terjadi. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah sebuah musibah ya, sebuah musibah. Tapi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh orang tua terhadap keamanan anaknya? Karena pasti anak kecil, seperti tadi juga anak kecil tidak mengerti apapun gitu. Ketika orang tuanya ada uang nggak tahu, tidak ada uang tidak tahu. Begitu juga dengan bahaya tidak tahu, tidak bahaya tidak tahu. Kita akan membahas itu setelah yang satu ini. Kita juga memanggil ahlinya untuk membahas. Dan kita punya tips-tips untuk Anda orang tua yang biasanya tidak pernah Anda tahu atau Anda pedulikan, tapi sebenarnya bisa mengundang bahaya yang luar biasa. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tapi di luar musibah yang tadi terjadi ya, makanya saya selalu mengatakan musibah karena tidak sengaja dilakukan sebenarnya. Kelalaian dari orang tua itu memang sangat amat sering terjadi gitu. Apalagi ketika Anda bekerja, Anda melakukan sesuatu, anak itu ditinggal itu pasti. Saya pernah nitipin uang puluhan juta ke pembantu saya. Tapi saya suka nanya sama orang, kalau Anda punya jam 200 juta, Anda berani nggak nitipin ke pembantu? Enggak. Kenapa nitipin anak ke pembantu berani? Padahal nilai anak lebih tinggi ya. Berarti anaknya di bawah 200 juta. Nah, tapi itu akan dijawab lagi ya. Tapi kan saya kerja, tapi itu banyak alasan. Saya tidak membenarkan saya. Ingat, saya tidak mengatakan saya benar, tapi itu adalah analogi. ya. Itu adalah sebuah analogi dan tidak ada hubungannya dengan Bapak Ibu ini, karena ini total musibah. Tapi mungkin ini buat yang lain sebenarnya. Buat Jadi, yang lain. kalau buat kayak saya yang belum nikah, calon punya anak misalnya, pasti kita calon punya anak, amin. Berarti kan harus belajar. Anda anggap anak saya anak kamu nggak apa-apa kok. Ya. Kalau sama Aska itu lebih cocok hubungan kakak sama adik ya, karena beda umur tipis. Kakak sama adik. Siapa tipis beda umur? Sama Aska, aku beda tipis sama Aska umurnya. Oh. Aku kan masih kecil banget, masih Iya. teenager gitu loh. Tapi saya suka yang kecil-kecil kok. Coba aku mau tanya nih, sebenarnya kalau ngebiarin anak mau main dilepas gitu kan boleh ya, nggak perlu yang selalu dikekang gitu. This is tough. Ibu bapak, saya mau bicara dari hati, jangan khawatir, ntar nggak usah besok juga kalau ada juga dikasih, banyak kan ngomong gitu. Berarti artinya lepas dari pengawasan mbahnya gitu? Iya, jam 10 setengah 11 kali Keluar gitu dari tempat mbahnya. Pas itu saya bangun, Mbak Fitrinya mana Mbak? Lagi main tuh baru keluar. Nah, maaf Bu Kamila, itu ketiga anak tersebut kan masuk ke dalam sebuah mobil. Tapi tadi Ibu mengatakan bahwa mobilnya tidak bisa dibuka. Nggak bisa. Mobil itu nggak bisa dibuka dari dalam. Dari Biasanya luar dari tadi? luar. Oh, dari luar Tapi tidak bisa tadi dibuka juga? Iya Bu, yang kiri nggak bisa, kanan bisa. Dari dalam tidak bisa dibuka nggak bisa. memang? Sama sekali polisi datang di kejadian itu. Jadi nyobain, nggak sudah bisa. dilihat sama polisi keadaannya. Oke, dan pada saat anak-anak ini masuk ke dalam mobil, apa tidak ada satu orang pun yang lihat? Ya orang sepi di situ, sepi. Itu apa sih, tempat apa sih Bu? Ya namanya nggak ada tempat main, jadinya main ya mobil futsal di situ, main lapangan biasanya di situ. Habis itu pas ada mobil kali main di situ. Biasanya juga di situ. Cuman kan ya. Tapi memang nggak ada orang, jarang ada orang di sana. Nggak ada. Orang mbahnya juga nggak tahu mbahnya Naipah. Oke.
Fitri ini anak kedua dari Dua bersaudara. dua bersaudara, berarti paling kecil ya? Iya, 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Ketiga anak yang meninggal itu namanya adalah Fitri, Naipah, dan Hana. Fitri berusia 5 tahun, Naipah berusia 5 tahun, dan Hana berusia 4 tahun. Mereka bertiga terjebak di dalam sebuah mobil Porsche yang dalam keadaan rongsok atau memang rusak yang tidak memiliki mesin, di mana di atas mobil tersebut memang sedang dijemur sebuah kasur di atas mobil tersebut. Entah bagaimana ketiga anak tersebut masuk ke dalam mobil tersebut dan tidak bisa keluar karena memang mobil tersebut dalam keadaan rusak dan tidak bisa dibuka dari dalam. Tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi Anda bisa bayangkan ketika sebuah mobil yang terbuat dari besi dan atasnya terdapat kasur, itu panasnya jadi masuk ke dalam satu arah ke dalam mobil tersebut sama seperti dipanggang sebenarnya. Karena itu dari jam 10 pagi hingga jam 1, jadi 3 jam kehilangan udara, dehidrasi, dan dari pengetahuan saya melepuh dan sampai mengeluarkan darah dari hidungnya. Itu yang terjadi pada ketiga anak tersebut, dan ibu adalah orang yang pertama kali menemukan. Ibu ini adalah orang yang pertama kali menemukan ketiga anak tersebut. Rumahmu. Nah, lihat aja ini. Halo Pak, I have good news and bad news. The bad news is there's an accident in our house. But the good news is our house gonna be in the news tomorrow. Apalagi kalau anaknya keluar rumah sendirian, gak ada yang temenin, terus ketemu binatang dan dibawa pulang. Oh my god. Pak, Aska ketemu binatang di jalanan. Aska piara ya? Boleh kan? Boleh? Bisa ya? Boleh? Kan? Ya? Bagaimana kalau anak kalian lapar dan pengen masak sendiri? Nah, ini yang akan terjadi. Ini. Terus bayangin kalau ada temennya di rumah. That's me. That's me in steroids. No, that is my name and it says I am cool. I made a bomb in the toilet. But... Tapi di luar musibah yang tadi terjadi ya, makanya saya selalu mengatakan musibah karena tidak sengaja dilakukan sebenarnya. Kelalaian dari orang tua itu memang sangat amat sering terjadi gitu. Apalagi ketika Anda bekerja, Anda melakukan sesuatu, anak itu ditinggal itu pasti sering sekali. Saya sendiri ngalamin gitu, apalagi saya single parents ya. Saya kebanyakan ngurus anak saya sendiri itu luar biasa sulitnya karena harus benar-benar didampingi terus. Nah, sebelum kejadian ini tuh, ini mau saya kasih tahu, sebelum kejadian ini tuh saya membuat sebuah video. Jadi Aska itu punya website. Dia punya website www.askanewcorbusier.com. Website ini berisi tentang video-video yang kita buat sebenarnya untuk ada pesan moralnya gitu. Edukasinya. Kebetulan salah satu videonya itu berhubungan dengan meninggalkan anak sendiri di rumah. Memang kita buatnya dalam segi humor. Tapi ini sebenarnya penuh dengan isi yang sangat amat penting. Jadi daripada saya panjang lebar, saya kasih lihat saja videonya. Anda bisa lihat juga di YouTube sebenarnya. Ini adalah Keeping Up with Aska. Keeping Up with Aska. Hari ini Aska akan bicara tentang jangan tinggalin anak kalian di rumah sendiri. Boleh kan? Boleh? Bisa ya? Boleh? Kan? Ya? Bagaimana kalau anak kalian lapar dan pengen masak sendiri? Nah, ini yang akan terjadi. Ini.
Oh, yeah. That's me in steroids. No, that is my name, and it says I am cool. I made a bomb in the toilet. But arm. Oh, how about I draw this? What? Cool. Aska, I'm home. Oh, yes. Oh, fun. Hey, what are you doing? Whose idea is that? Ide siapa itu? Aska? Ryan, ide siapa? Who's doing that? Jangan saling nuduh Ryan, Aska. I'm really serious. Idenya siapa? Tuh, ulang tahun. Kan temennya ulang tahun besok, hari Sabtu. Jadi kan Jumat. Mama beli kado. Ntar Neng, kalau bapaknya libur. Enggak, sekarang aja ayo. Ntar, bapaknya kan belum libur. Ntar kalau beli sama siapa? Pakai motor. Enggak, jalan kaki aja yuk. Gitu. Gimana mau nggak sedih? Apa? Ayahnya sendiri gimana Bu waktu tahu itu? Ayahnya ada pada saat itu? Kerja. Ibu ngasih taunya gimana? Ponakan ngebel. Mas Nang, si Fitri udah nggak ada. Udah gimana, sok langsung pulang kan kerja. Udah nggak inget apa-apa, langsung pulang ke rumah. Katanya anak Mas Nang mah yang 2 selamat. Katanya, kata tetangga selamat. Siang Naipa yang nggak ada. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu. Pas itu pulang ke puskesmas sama si Wati, tetangga. Ayo ke puskesmas nengokin. Pas ke situ udah pada nggak ada. Emang udah meninggal situ. Terus?